pembelajaran kita di seperti ini. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas siapa? Di sini? Oh, untuk Elsa ya? Ya, dipimpin Pak. Baik, sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Elsa untuk doanya. Mari kita berdiri dulu dong. Semangat nih, ajar ya, semangat. Ayo berdiri. Kita berdoa ice breathing dulu ya. Jadi ice breathing Bapak mudah sekali. Tepuk tangan pramuka 3 kali. Oke? Ya. Tepuk pramuka. Nah, ayo 3 kali. 3 kali. Ulang. Oke. Fokus, konsentrasi. Oke? Siap, masih seger-segernya. Oke? Tepuk pramuka. Baik, sebelum kita pembelajaran rapikan dulu bajunya, sama oke. Ada sampah di sekitar, tolong diperhatikan kalau ada ya. Baju kalian rapikan terlebih dahulu, oke? Oke, siap. Sudah siap belajar. Jadi sebelum kita mulai nih, Bapak ada kata-kata atau motivasi hari ini. Belajar itu ibaratnya seperti kalian membangun rumah itu. Ilmunya itu seperti kalian meletakkan batu bata yang untuk dibangun menjadi seperti bangunan kokoh, yaitu untuk belajarnya sendiri. Nah, jadi kalian ini belajar ini harus seperti punya ilmu yang bekal cukup untuk bisa kokoh kembali dalam kayak seperti kita bangun kembali rumah, itu masih banyak fondasi yang kita harus pelajari seperti itu. Baik, langsung saja Bapak di sini. Materinya ya, di sini ada materinya hakikat kewirausahaan. Sebelum kita memasuki materi, tujuan pembelajaran di sini ialah siswa harus memahami pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Yang kedua, menjelaskan ciri kewirausahaan dan wirausaha. Yang ketiga, harus menyadari peran penting kewirausahaan dan menyadari betapa pentingnya dalam masyarakat. Yang terakhir itu menjelaskan manfaat kewirausahaan dan wirausaha. Oke, jadi di sini kalian harus bisa mengerti apa itu dari kewirausahaan sendiri, apa itu dari wirausaha sendiri. Nah, di sini ada terbagi dalam kewirausahaan secara pengertian. Bisa dibacakan untuk dia pengertian kewirausahaan. Oh, ada ya? Oke. Anissa minta tolong bacakan untuk pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan secara konkret, kewirausahaan adalah proses aktif dan inovatif dalam silau Pak. Oh, silau ya? Oke, bentar ya.
konkret, kewirausahaan adalah proses aktif dan inovatif dalam mengidentifikasi, menciptakan, dan memanfaatkan peluang untuk menghasilkan nilai baru atau solusi yang lebih baik. Oke, terima kasih untuk Anissa. Tepuk tangan untuk Anissa. Baik, di sini Bapak akan menyelesaikan ya terlebih dahulu. Untuk lain kali, jika Bapak tulis ini masih kotor, kalau kembalikan kalian hapus terlebih dahulu ya. Kewirausahaan. Kewirausahaan ini berarti tadi di situ menjelaskan proses yang dimana setiap aktif atau inovatif yang kita kita kembangkan sebuah produk atau apapun usaha, kita harus memiliki yang namanya proses dalam kewirausahaan itu sendiri. Contohnya seperti memanfaatkan peluangnya, menciptakan produk yang baik, dan mengidentifikasi bagaimana produk itu bisa bagus untuk kedepannya. Saya mengambil contoh di sini. Siapa yang menjadi pengusaha? Sebelumnya siapa yang menjadi pengusaha atau karyawan? Oke, semoga tercapai untuk cita-citanya ya. Amin. Oke, di sini saya mengambil contoh dari usaha tersebut, yaitu dari Bebek Carok. Ada tahu Bebek Carok? Oh ya, di sini Bebek Carok itu berawal dari sebuah orang yang komedian menjadi seorang F&B, ya, yang dimana dia untuk mencoba dari berbagai produk atau usaha yang dimana dari awal kecil sampai besar, dan dia yaitu menciptakan sebuah proses ini, kewirausahaan tersebut. Jadi di mana ini tidak bisa sembarangan kita menciptakan sebuah produk atau menciptakan sebuah usaha secara sembarangan atau secara terhalang. Lanjut, untuk wirausaha sendiri secara konkret atau kontekstual yang dunia nyata itu individu yang dimana tidak sekadar melihat masalah atau keburukan di sekitarnya. Nah, contohnya gini. Ini kan pasti wirausaha ini kan berarti kan dia si pelaku. Nah, proses yang wirausaha ini, proses wirausaha ini sebagai pelaku atau dia yang menjalankan usaha tersebut. Jadi yang dimana ada kewirausahaan dan wirausaha, bedanya itu yang proses untuk kewirausahaan itu menjelaskan bagaimana dia mengembangkan usaha, dan si pelaku untuk menjalankan bisnis tersebut. Lanjut. Yang di sini ada ciri-cirinya. Ya, yang di sini cirinya percaya diri. Dari kewirausahaan ini mendorong inovatif atau inisiatif tindakan, yang dimana kewirausahaan ini optimis terhadap masa depan untuk mengembangkan produk tersebut untuk menjadi terkenal atau dari yang kita dalam brand-brand yang dia kembangkan. Untuk inovatif untuk tanggung jawab atau tanggung dan disiplinnya, ini kewirausahaan ini menepati janji dan tepat waktu, yang dimana ini sangat penting sekali tanggung dan disiplin. Yang selanjutnya ini berani mengambil resiko, yang dimana kita sebagai pelaku usaha untuk berani mengambil resiko untuk sebagai kewirausahaan dan sebagai pelaku yang menjalankan kewirausahaan tersebut. Ya, manfaat di sini ya ada tiga, yang itu membuat lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong inovasi di masyarakat. Ya, di sini juga banyak peluang sekali manfaatnya, bisa membuka lapangan kerja, bisa mendapatkan peluang yang sangat besar, dan juga bisa kalian mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Jadi inspirasi-inspirasinya banyak. Dan juga di sini perannya sangat penting sekali. Ada agen perubahan atau agen change, yang dimana menyerap dan tenaga kerja dan sebagai inovator dalam masyarakat. Dan di sini sangat penting untuk masyarakat untuk dalam hakikat kewirausahaan dan wirausaha tersebut. Baik, langsung saja untuk meningkat waktu. Di sini Bapak akan menjadikan diskusi kelompok. Jadi di mana terbagi menjadi 3 kelompok? Hitung dari sini 1, 2, 3. Lanjut 1, 2, 3.
Yang sisanya kelebihan atau ganjilan digabung dengan kelompok terakhir. Oke? Berhitung. 2, 1, 2. Oke, berarti yang belakang gabung dengan yang kelompok terakhir ya. Oke, di sini Bapak ada soal kerja. Kalian duduk dulu kelompoknya. Duduk dulu. Ya. Ayo, dipercepat ya. Persingkat waktu kita. Jam waktu Bapak tidak lama, oke? Ayo. Ayo, jangan bingung, ayo. Oke. Oke. Tadi kelompok 1 mana? Kelompok 1, oke. Pegang. Kelompok 2, kelompok 3. Baik, di situ ada di sini menjelaskan yaitu yang dimana 3 kelompok per masing-masing 1 soal yang akan dijawab ya. Nanti akan ke depan perwakilan. Oke? Nah, Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Sesuaikan ya kelompoknya, nama kelompoknya. Ada kesulitan kelompok 3? Baik. Kelompok 2 aman? Kenapa? Oh, kelompok 1. Kelompok 1 aman? Aman. Kelompok 2 bagaimana? Aman. Oke, waktu sebentar lagi ya. Oke, waktunya habis. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjaan tersebut. Ya, duduk aja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, langsung saja. Kelompok 1 apa? Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 jadi perhatian nomor 1. Jadi boleh yang sebagian. Ya, kelompok 1 soal 1. Oke. Yang pertama itu definisi dalam kewirausahaan. Kewirausahaan adalah semangat, pola pikir, dan proses sistematis yang melibatkan identifikasi peluang di tengah masalah atau kebutuhan yang belum terpenuhi, diikuti dengan adanya kreasi. Sedangkan untuk wirausaha adalah individu atau kelompok yang menghidupkan semangat dan menjalankan proses kewirausahaan tersebut. Dia adalah pelaku utama yang menjadi inisiatif. Yang kedua, sebutkan karakteristik dalam kewirausahaan dan wirausaha dalam bisnis. Kalau yang karakteristik, yang pertama inovatif, kreatif, kemudian berani mengambil resiko, orientasi pada peluang, penciptaan nilai, fleksibilitas dan adaptif. Sedangkan yang wirausaha itu harus percaya diri, disiplin, komitmen tinggi, mandiri, dan menyerah, serta visioner. Tiga itu jelaskan salah satu tantangan bagi pebisnis dalam kewirausahaan dan wirausaha. Nah, salah satu tantangan terbesar bagi setiap pebisnis dalam perjalanan kewirausahaan dan wirausaha adalah mengatasi ketidakpastian pasar dan mengelola risiko finansial serta operasional yang melekat pada setiap keputusan bisnis, di mana seringkali mereka harus bertindak dengan informasi yang terbatas dan sumber daya yang tidak terlalu terbuka. Oke, baik. Tepuk tangan untuk mereka yang maju presentasi. Ya, silakan dulu. Oke, di sini Bapak mau menjelaskan sedikit untuk sebelum kita menutup ya. Di sini Bapak memegang produk ya. Kalian tahu kan ini apa? Apa? Tuh, botol apa? Botol kosong.
Ya sama aja, bercanda Bapak. Jadi botol ini beda ya. Kalian lihat, sini konsepnya. Yang ini bentuknya agak melingkar, sedangkan yang ini memanjang melingkar. Nah, di sini terdapat inovasi atau inovatif yang dimana produk ini mendapatkan kreatif si kewirausahaan dan wirausaha ini berjalan. Ya, jadi mendapatkan seperti label ini dan label ini sudah pasti tidak bisa menyamakan karena ada manfaatnya atau kegunaan yang seperti itu. Misalkan takaran botolnya berapa dan tingginya berapa, dan untuk kegunaan tutup botol ini tidak sembarang mereka buat. Ya, jadi ada kegunaannya masing-masing atau untuk mempermudah si konsumen untuk bisa menggunakannya. Jadi pelajaran kali ini yaitu kesimpulannya kewirausahaan dan wirausaha adalah sebagai bentuk proses dan si pelaku yang menjalankan perusahaan atau bisnis usaha tersebut untuk membentuk suatu inovasi kepada masyarakat atau konsumen supaya konsumen bisa tertarik dan mendapatkan keinginan dan kebutuhannya supaya mereka memenuhi kebutuhan tersebut secara sehari-hari. Ya, jadi seperti itu. Oke, untuk penutup kali ini saya punya motivasi lagi kata-kata terakhir. Oke, teruslah kalian belajar dari suatu kegagalan atau kesalahan. Karena secara kenikmatan keberhasilan itu belajar dari prosesnya bukan dari hasil. Tuhan. Baik, Bapak akhiri untuk materi pertemuan ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir pada pertemuan ini. Semoga kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebagai intinya Bapak akan menutup presentasi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baik kita berdoa dulu. Semoga selamat dari perjalanan pulang sampai rumah. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, tepuk tangan kita semua.